Perkenalkan, nama saya Analdi Rohi. Saya merupakan salah satu mahasiswa program studi biologi Universitas Nusa Cendana. Saya di sini akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai tempat wisata apa saja yang dapat teman-teman kunjungi di Kota Ende. Teman-teman sudah tahu Kota Ende bukan? Kota Ende merupakan salah satu kota yang terletak di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur dan merupakan salah satu kota bersejarah. Mengapa? Karena Kota Ende dijadikan tempat pengasingan presiden pertama kita pada zaman penjajahan Belanda dulu. Ingin tahu selanjutnya? Mari kita saksikan. Yang pertama adalah situs Taman Bung Karno. Taman ini terletak tidak jauh dari lapangan KFC. Uniknya, di dalam taman ini terdapat pohon sukun yang hanya memiliki 5 cabang saja. Nah, pohon sukun bercabang 5 inilah yang menginspirasi untuk melahirkan konsep awal Pancasila. Sebelum direnovasi, dulu bentuknya adalah seperti ini. Bung Karno berdiri dengan pakaian kebesaran TNI. Namun, setelah 2 tahun silam, pemerintah memilih untuk merenovasinya sehingga lebih kelihatan seperti bentuk aslinya. Nah, seperti inilah Bung Karno duduk dan menghadap ke Teluk Sawu sambil merenungkan konsep dasar Pancasila itu sendiri. Bentuknya sangat bagus loh dan sangat indah, jadi rugi jika teman-teman tidak pergi ke tempat ini. Yang kedua adalah Rumah Pengasingan Bung Karno. Rumah Pengasingan Bung Karno merupakan tempat Soekarno menjalani hukuman pengasingan sebagai tahanan politik. Soekarno diasingkan di Ende, Flores pada 14 Januari 1934. Nah, dikucilkan dan jauh dari keramaian, Bung Karno yang biasa dikerumuni massa saat menyampaikan pidatonya, tentu saja sempat frustasi dan dibuang ke bumi Flores. Nah, inilah ruang tamu dan tempat Bung Karno menerima tamu dan perabotan yang menyertainya masih tertata seperti dulu. Begitu pula dengan tempat tidur Bung Karno di bagian tengah. Nah, ini merupakan tempat tidur kedua orang tuanya Ibu Inggit dan juga istrinya. Melangkah kaki ke belakang halaman rumah, sumur, kamar mandi, dan dapur masih terlihat seperti sedia kala. Nah, inilah konsep bangunan zaman dulu rumah Soekarno. Bagus bukan? Jika kalian berkunjung ke Ende, jangan lupa singgah ya. Yang ketiga adalah Museum Tenun Ikat. Sesuai namanya, museum ini memajang kain-kain tenun ikat dan juga peralatannya. Untuk mendapatkan keterangan yang akan memperkaya wawasan kamu, sebaiknya minta pemandu bercerita ya. Beri donasi serelanya untuk museum ini sebelum pulang. Oh ya, kalau beruntung, pas ada Pak Ibu Parubaya yang mendemokan cara menenun di teras museum. Yang ketiga adalah Museum Bahari, merupakan salah satu museum yang terletak di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Museum ini menjadi satu-satunya museum yang mengoleksi berbagai jenis biota laut di kawasan Nusa Tenggara. Museum ini diresmikan pada tanggal 14 Agustus 1996 di Jalan Muhammad Hatta Ende. Sampai sekarang sudah memiliki 1000 spesies kerang laut dan 300 spesies ikan dengan total koleksi sekitar 22.000 jenis biota laut. Nah, yang kelima, tangga alam. Sejauh mata memandang, hanya permadani hitam silika yang terlihat dan masih jarang terlihat pengunjung. Padahal lokasinya tak jauh dari pusat kota Ende, tepatnya desa Wolotopo loh. Yang keenam adalah Gunung Iya, berada di sebelah Gunung Meja. Jangan abaikan gunung setinggi 637 meter di atas permukaan laut ini, karena walaupun pendek tapi tidak mudah didaki, terutama karena terjal dan treknya hampir semua terbuka, sehingga para pendaki gunung langsung terpapar panas tanpa ampun. Tapi ganjaran pemandangan dari atasnya pun setimpal. Jadi, bagaimana menurutmu? Yang ketujuh adalah Pantai Ria. Inilah pantai favorit warga Ende untuk menghabiskan sore. Letaknya di dalam kota dan banyak fasilitas berupa kursi-kursi yang disediakan beberapa rumah makan yang ada. Cocok banget menonton sunset sambil minum kelapa muda dan makan pisang goreng di sini loh. Sudah pernah lihat sunset di kota ini? Nah, wajib loh berkunjung ke tempat ini. Pantainya juga landai dan luas dengan ombak yang bersahabat. Pokoknya cocok deh untuk berenang dan bersantai bersama keluarga. Bagus kan? Inilah pemandangan malamnya, keren bukan? Yang kedelapan, Pantai Mbu'i. Pasir pantainya hitam, sama dengan pantai Tangga Alam. Lokasinya pun gak jauh dari pusat kota loh. Batu-batu yang berserakan berwarna hijau muda, bahkan hampir sama dengan pantai Tengah Jawa. Pemandangan di hadapan yang kita lihat juga adalah Gunung Meja dan Gunung Iya. Garis pantainya panjang, asik loh. Yang ke-9, Pantai Batu Cincin. Bentuk batunya yang menyerupai cincin menjadi daya tarik wisatawan tersendiri. Dan wajib loh teman-teman untuk mengunjungi tempat ini saat
berlibur di Ende. Yang ke-10 adalah Pantai Penggajawa. Lokasinya pun tidak jauh dari kota Ende loh. Nah, pantai ini dijuluki sebagai Blue Stone Beach. Mengapa? Karena batu-batunya yang berwarna biru dan hijau dan sangat indah untuk dihiasi di rumah. Nah, di tempat ini pula terdapat berbagai macam peralatan-peralatan yang disediakan oleh warga lokal untuk dinikmati oleh wisatawan dan wisatawati di tempat ini. Indah bukan? Yang ke-11 Kampung Adat Wologai. Kampung adat ini konon usianya sudah 800 tahun, terletak di Kecamatan Datu Soko. Bisa dimampiri usai teman-teman pulang dari Danau Kelimutu. Yang kita lihat sekarang bukanlah rumah yang asli, melainkan hasil restorasi karena pernah kebakaran. Namun bentuknya masih sama dengan Regase karena memang masih sama-sama rumah suku Endelio. Keren bukan? Nah, yang terakhir adalah Danau Kelimutu. Siapa sih yang tidak tahu Danau Kelimutu ini? Berada di Desa Moni, tepatnya Desa Pemo, yang berada di Kabupaten Ende, ditempuh berkendara 2 jam dari Ende. Tak perlu banyak penjelasan lagi, inilah objek wisata unggulan tidak hanya di Ende, tapi juga di Flores dan Nusa Tenggara Timur. Nah, itu tadi yang dapat saya tampilkan buat teman-teman. Jika ada kesempatan dan waktu, mari berkunjung ke Ende ya.